Jumpa lagi dengan saya di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita meningkatkan, memaksimalkan potensi diri kita. Potensi diri kita itu bisa ditingkatkan. Namun, banyak hambatan-hambatan yang menghambat perkembangan atau peningkatan potensi diri kita. Hambatan itu bisa juga disebut sumbatan daripada peningkatan potensi diri kita. Pada segmen yang kemarin saya berkata bahwa kesadaran diri dapat membawa kita kepada proses peningkatan, pengembangan potensi diri terus-menerus. Dan kita tahu bahwa peningkatan potensi diri berlangsung terus seumur hidup kita di dalam kehidupan kita di muka bumi ini atau di alam semesta ini. Nah, saat ini saya akan mengemukakan kepada guys semua, kepada sahabat Mr. Sorchan semua tentang sumbatan-sumbatan atau hambatan-hambatan di dalam pengembangan potensi diri. Nah, sumbatan itu adalah sumbatan-sumbatan yang perlu kita sadari. Ternyata ada dua jenis sumbatan. Yang pertama, sumbatan yang memang sudah berasal dari natural, dari nature, dari alami kita, yaitu sumbatan kelahiran. Kita tidak bisa mengendalikan di mana atau kapan kita lahir. Kita juga tidak bisa kembali ke masa lalu kita, lalu mengubahnya. Kita nggak bisa memilih orang tua kita siapa. Kita nggak bisa memilih urutan kelahiran kita. Misalnya kita milih jadi anak sulung, tengah, atau anak bungsu. Kita juga nggak bisa memilih saudara kita itu siapa. Bahkan kita juga nggak bisa memilih cara dibesarkan. Jadi kondisi tersebut, baik kondisi itu baik maupun kondisi itu buruk, kita harus hidup dengan kondisi tersebut dan memanfaatkan sebaik mungkin. Kita nggak bisa mengubah gen kita, ras kita, struktur tulang kita, atau tinggi badan kita misalnya. Walaupun ada teknik yang meninggikan badan, tetapi pada usia tertentu sudah berhenti pertumbuhan tinggi badan kita. Jadi itu hambatan atau sumbat kelahiran yang kita harus akui dan kita harus terima. Lalu ada juga sumbatan kehidupan. Apa yang dimaksud dengan sumbat kehidupan ini? Apa? Karena di dalam kehidupan kita banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Misalnya ketika kita mengalami kecelakaan, ketika kita mengalami sakit, penyakit, ketika kita harus kehilangan orang-orang yang kita cintai, ketika kita sadar bahwa kita nggak punya bakat atau kemampuan memenuhi suatu impian dalam hidup kita, itu adalah sumbat kehidupan. Kita semua punya kisah, kita semua punya story, kita semua punya kekurangan. Bagian-bagian dalam proses mencapai tujuan itu adalah kita harus menyadari bahwa ada yang tidak bisa kita ubah dan itu membatasi kita. Sehingga kita bisa mengarahkan kepada hal
yang bisa kita ubah. Nah, apa? Sumbatan atau hambatan yang bisa dihilangkan. Yang pertama adalah sumbatan pemberian dari orang lain. Ini adalah batasan pertama yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Orang-orang memberikan sumbat itu, batasan itu kepada kita. Kita tidak menyadarinya, beberapa dari mereka. Namun jangan biarkan diri kita didefinisikan oleh kurangnya keyakinan orang lain kepada kita. Jangan mau menyerahkan kapasitas kita kepada orang lain. Jangan mau membiarkan orang lain memberikan sumbat atau hambatan kepada kita, dan itu menentukan kapasitas potensi diri kita. Kita telah bertarung begitu besar untuk mencapai posisi kita, dan sebaiknya tidak membiarkan orang lain mengendalikan arah kita. Bersikaplah terbuka. Kemungkinan yang ada dalam kita bisa kita kembangkan. Lalu juga hambatan yang diberikan oleh diri kita sendiri. Ini mungkin adalah hambatan yang paling besar, karena justru hambatan itu diberikan oleh diri kita sendiri. Namun kita bisa menghilangkannya. Kita tidak perlu dibatasi oleh diri kita selamanya. Saya jadi mengenang, dulu saya banyak membatasi diri saya. Lalu mencari persetujuan dari orang lain. Ketika saya masih muda, memulai karir, saya berusaha menyenangkan semua orang. Saya ingin menjadi favorit bagi orang lain dan tidak mau mengganggu status quo. Itu bukanlah pola pikir yang bagus untuk menjadi leader atau pemimpin. Saya harus belajar cara menghilangkan sumbat itu atau hambatan itu. Saya harus bersedia melakukan yang tepat, yang terbaik bagi organisasi saya. Meski itu membuat orang-orang tidak senang dan membuat saya dikritik habis-habisan. Lalu hambatan yang bisa dihilangkan adalah hidup di lingkungan yang membatasin. Terlalu banyak orang menerima begitu saja lingkungan tempat kita dilahirkan. Banyak orang menganggap itu normal dan mulai percaya bahwa mereka tidak punya pilihan lain dalam hidup. Ketika ini terjadi, sebenarnya mereka telah menciptakan sumbat, hambatan dalam hidup mereka sendiri. Lalu yang selanjutnya, punyailah beberapa model sukses yang ekspansif. Kita perlu punya model itu adalah membuat kita menjadi lebih baik. Salam untuk kita terus mengembangkan diri dari saya, Mr. Soja.